Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar teman-teman semuanya? Jadi sebelum saya masuk kepada persentase, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dandi Pratama, dan saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah seminar manajemen SDM mengenai proposal. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian-bagian kecil dari proposal. Nah, sebelum saya masuk ke slide, terlebih dahulu saya ingin teman-teman tahu bahwa judul yang saya ajukan dalam proposal ini adalah terkait dengan pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lara. Jadi Desa Lara itu ada di Kecamatan Bibunta Selatan di Kabupaten Luwu Utara. Jadi Desa Lara itu merupakan tempat tinggal saya sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada slide pertama, latar belakang. Kenapa sih saya mengajukan judul mengenai pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lara. Nah, jadi administrasi kepemerintahan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan pusat daerah menggunakan istilah konsepsi pelayanan publik yang mencakup pelayanan administrasi, perizinan, dan seterusnya. Jadi pelayanan publik ini sangatlah penting dalam konteks kepuasan masyarakat dalam mengurus kepentingan publiknya. Jadi pelayanan publik, aparatur publik diharapkan proaktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, kenapa saya meneliti di Desa Lara? Karena salah satu komponen utama di dalam terbentuknya suatu kepuasan masyarakat, yaitu aparatur publik harus proaktif, itu tidak saya temukan di Desa Lara. Nah, hal demikianlah yang membuat saya menstimulasi saya untuk meneliti mengenai pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lara. Jadi seperti itu sih latar belakang. Next, kita masuk pada slide kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada rumusan masalah. Nah, bagaimana sih pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Lara? Jadi ihwal itulah yang akan kita teliti dalam proposal ini. Nah, next kita akan masuk pada slide berikutnya, yaitu penelitian terdahulu. Nah, dalam proposal ini saya mengambil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Anissa pada tahun 2018 dengan judul pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di Desa Helvetii. Nah, hasil penelitian yang ditemukan bahwa responsiveness, daya tanggap, reliability, keandalan, empati, perhatian, tangibles, bentuk fisik ternyata berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik oleh aparatur publik. Sedangkan variabel asuransi atau jaminan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat di Desa Helvetii. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada slide ketiga. Jadi slide ketiga ini, di penelitian ini terdapat dua variabel. Yang pertama itu adalah pelayanan publik, dan yang kedua adalah kepuasan masyarakat. Next, pelayanan publik. Nah, menurut Bellinois dalam buku Etika Publik, definisi pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan juga diawasi oleh pemerintah.
karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial, dan pada hakikatnya perwujudan sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Jadi pemerintah di sini sebagai instansi yang mengelola suatu pengurusan kepentingan publik. Nah, selain itu, Billenois juga mengemukakan bahwa pelayanan publik merupakan pengambil alihan tanggung jawab oleh kolektivitas atas sejumlah kekayaan, kegiatan, ataupun pelayanan dengan menghindari logika milik pribadi atau wasta, karena tujuannya pertama-tama bukan mencari keuntungan. Nah, dalam konteks ini Billenois mencoba menjelaskan bahwa kekayaan negara, kemudian kegiatan dan pelayanan dan seterusnya itu difasilitasi oleh pemerintah sebagai suatu instansi yang berupaya untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara secara merata. Jadi baik dalam konteks pelayanan publik ataupun pemberian hak-hak lainnya. Selanjutnya, variabel kedua yaitu kepuasan. Nah, menurut Zeitam dan Bittner dalam buku Layanan Pelanggan, kepuasan konsumen merupakan customer evaluation of a product or service has met their needs and expectation. Konsumen yang merasa puas pada produk atau jasa yang digunakan akan kembali menggunakan produk yang ditawarkan. Jadi maksud dari penjelasan Zeitam dan Bittner ini adalah ketika aparatur publik dapat memberikan suatu kepuasan terhadap masyarakat dalam pengurusan kepentingan publik, masyarakat itu akan merasa senang datang kembali untuk mengurus kepentingan publik yang lainnya. Nah, sedangkan menurut Kotler, kepuasan adalah sejauh mana suatu tingkatan produk yang dipersepsikan sesuai dengan harapan pembeli. Kepuasan konsumen diartikan sebagai suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh konsumen. Jadi, aparatur publik harus memberikan sebuah pelayanan yang sesuai apa yang diekspektasikan oleh si masyarakat ini. Nah, apa kira-kira yang diekspektasikan oleh masyarakat? Tentunya adalah pelayanan yang baik, pelayanan yang tanpa dipermudah, tanpa ada kemudian lika-liku yang dapat memicu rasa kesal dari masyarakat tersebut. Jadi kira-kira begitu penjelasan mengenai kepuasan dalam variabel kedua. Oke, sekarang kita masuk pada kerangka pikir. Jadi saya meneliti di kantor Desa Lara, Kecamatan Bebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Dan yang saya teliti adalah variabel pelayanan publik. Nah, ada beberapa dimensi dari pelayanan atau jasa. Yang pertama itu adalah responsiveness atau daya tanggap. Jadi bagaimana aparatur publik dapat sigap dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Nah, yang kedua, ada yang dimaksud dengan reliability atau keandalan. Jadi bagaimana seorang aparatur publik dapat andal, dapat dipercaya ketika memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga adalah asuransi atau jaminan. Jadi jaminan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang aparatur publik dapat memberikan kepercayaan tentang bahwa saya ini kompeten, saya ini mempunyai pengetahuan terhadap apa yang saya lakukan di sini. Jadi bagaimana dia memberikan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa dia berkompetensi dalam hal pelayanan publik. Kemudian ada empati, itu perhatian, bagaimana seorang aparatur publik dapat memberikan perhatian terhadap individu atau sekelompok masyarakat yang sedang mengurus kepentingan publiknya. Kemudian tangibles atau bentuk fisik atau apa yang dilihat secara visual. Jadi
Jadi yang dimaksud di sini itu adalah apa, seorang aparatur publik harus terlihat rapi, harus memperhatikan tentang apa yang dia gunakan, kemudian media apa yang digunakan ketika memberikan pelayanan. Jadi hal-hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu juga termasuk dalam dimensi pelayanan publik. Nah, apabila kelima dimensi ini dapat terpenuhi, maka akan tercapai sebuah kepuasan masyarakat. Jadi ada beberapa indikator kepuasan masyarakat, yaitu prosedur, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, dan kecepatan pelayanan. Oke, kita sampai pada rekomendasi saran. Aparatur publik harus proaktif dalam memberikan aktivitas, dalam melakukan aktivitas pelayanan publik agar tercipta suatu kepuasan masyarakat dalam mengurus kepentingan publik sebagai warga negara. Jadi itulah rekomendasi saran dan akhir dari kerangka pikir dan presentasi kali ini. Jadi jika ada kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.